Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan. Saya Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema, masihkah kita bisa berbagi di tengah masa pandemi atau kritis ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kesempatan saat ini Engkau berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih saat ini Engkau telah mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan sekaligus buat umat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, saat ini kita dalam kondisi krisis, sakit penyakit, bukan saja dialami oleh kita di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, bahwa pandemi COVID-19 sangat menghantui kehidupan kita. Banyak nyawa yang melayang. Apalagi saat ini baru-baru saja saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur mengalami badai. Banyak nyawa melayang. Bukan hanya itu, harta benda, rumah habis. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, masihkah kita bisa berbagi? Ini menjadi satu pergumulan kita. Ini menjadi satu pertanyaan dan sekaligus tantangan buat kita. Kita lihat saudara-saudara di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini satu contoh yang luar biasa. Kesaksian iman yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Dia atau mereka mendengar berita bahwa Paulus sedang mencari dana untuk jemaat di Yerusalem yang sedang menderita secara finansial. Paulus sebetulnya tidak ingin meminta jemaat di Makedonia. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa jemaat di Makedonia itu dalam kondisi yang kekurangan juga. Tetapi jemaat Makedonia mendesak, meminta Paulus agar mereka ikut terlibat sebagai bagian kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus tidak menolaknya. Paulus tidak mengharapkan dana yang besar. Ternyata mereka memberikan lebih dari apa yang diduga oleh Paulus. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kondisi jemaat di Makedonia dalam kondisi yang tidak nyaman, yang bukan berkelimpahan, yang bukan dalam keadaan sehat, tetapi dikatakan dia selagi dicobai dengan berat. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saudara bisa bayangkan bahwa mereka dalam keadaan dicobai, dalam pelbagai penderitaan. Jadi penderitaan jemaat Makedonia bukan satu, tetapi pelbagai. Artinya ini jamak, lebih banyak dialami penderitaan oleh mereka. Nah, saudara, mereka tetap ingin memberikan kepada jemaat di Yerusalem. Apa yang terjadi? Bahwa mereka memberikan bukan terpaksa, bukan dipaksa, bukan dengan sedih,
Tetapi dikatakan sukacita mereka meluap. Bagaimana mungkin orang yang memberi dalam keadaan menderita itu dalam kondisi sukacita dengan sukacita yang meluap? Mustahil rasanya. Kemudian dikatakan lagi, saudara-saudara, meskipun kondisi mereka sangat miskin. Ini artinya bahwa jemaat Makedonia bukan saja miskin, bukan sedang kondisi ekonominya, tetapi sangat itu artinya apa? Amat miskin. Namun mereka masih memberikan yang terbaik, memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Namun apa yang terjadi? Bahwa sekalipun kondisi mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena jemaat di Makedonia merasakan kasih Tuhan. Jemaat Makedonia merasakan bagaimana hubungannya dekat dengan Tuhan. Jadi dia bisa mau memberi kepada saudara-saudaranya yang menderita, saudara-saudaranya yang bergumul. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, disinilah menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa berbagi terhadap saudara-saudara kita yang menderita dan di tengah pandemi COVID ini. Ini menjadi tantangan. Jujur, saudara-saudara, satu pengalaman ketika kita memberi, maka orang yang diberi sukacita, dan hati kita yang memberi pun senang dan bangga dan bahagia. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tetapi kita masih bisa berbagi. Kita belajar dari jemaat Makedonia bagaimana memberi dalam keadaan berbagai penderitaan dan sangat miskin kondisinya. Nah, saudara, marilah, biarlah kita belajar memberi terhadap mereka yang menderita. Kita tahu bahwa kondisi kita tidak amat-amat miskin. Kondisi kita tidak amat-amat menderita. Tetapi saudara, seringkali kita menolak untuk memberi. Kita lebih senang diberi. Marilah kita melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa memberi. Seringkali kami hanya bisa memikirkan diri kami sendiri. Ampunilah kami Bapa. Berkatilah mereka di dalam kekurangan, di dalam penderitaan. Kuatkanlah iman mereka. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.